Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali terus kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil Imam Baihaqi. Kita masuk ke cabang iman yang ke-26, yaitu berjihad. 25, yaitu haji. Nah, Iqra. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Cabang keimanan ke-25, haji. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surat Ali Imran ayat 97. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Surat Al-Hajj ayat 27. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam As-Sahihain, Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Hadis Umar radhiyallahu an dalam Sahih Muslim, ia berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah, tiba-tiba datanglah seorang lelaki dan berkata, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Beliau menjawab, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, dan engkau mendirikan salat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan engkau berumrah, mandi dari janabat, menyempurnakan wudhu, puasa pada bulan Ramadan. Kemudian orang tersebut berkata, jika aku lakukan ini, apakah aku seorang muslim? Rasulullah menjawab, benar. Orang tersebut pun berkata, benar engkau. Hadis diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yahbishu maradun aw hajatun zahiratun aw sultanun jairun, walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Barang siapa yang tidak tertahan, berhalangan karena sebab sakit, atau tidak ada suatu keperluan yang jelas, atau karena adanya pemerintah yang diktator, dan ia tidak berhaji juga, kemudian ia mati, maka ia mati bisa dalam keadaan Yahudi dan bisa juga Nasrani. Nah, cabang iman yang ke-25 yaitu haji. Haji disebut setelah sholat, puasa, dan zakat, karena perlu kita pahami ibadah itu beberapa jenis. Ada yang namanya ibadah badaniyah mahdhah. Ibadah yang hanya badan, tidak memerlukan biaya, seperti sholat dan puasa. Kemudian ada ibadah maliyah mahdhah. Ibadah yang hanya harta, nggak perlu badan, yaitu zakat. Sedangkan haji ini mengumpulkan keduanya, maliyah wa badaniyah ma'an. Karena haji memerlukan biaya dan haji juga memerlukan fisik. Sehingga disebut di akhir. Dan ini adalah bukti iman kepada Allah. Karena haji adalah mendatangi rahmatnya Allah. Haji adalah bertamu kepada Allah. Makanya orang haji disebut duyufur rahman. Ya, tamunya Allah. Karena mendatangi rumah Allah untuk beribadah. Sehingga itu diwajibkan, cuman syaratnya yaitu bagi orang yang mampu.
Man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila. Dan tadi ada ancamannya ketika mampu berhaji, nggak ada halangan, punya harta, perjalanan aman, nggak ada regulasi pemerintah yang melarang-larang, maka di situ kok nggak haji, itu diancam matinya, bisa Yahudi, bisa Nasrani. Ini bukan berarti kafir, bukan. Nah kalau kita maknai letterlek ini, berarti dia Yahudi berarti. Berarti dia menjadi Nasrani. Jelas neraka ini. Njeleger salawase iki. Jadi dalil-dalil yang taglid seperti ini, yang mengancam keras seperti ini, harus kita pahami. Kalau memang mengingkari wajibnya, itu ya berarti dia mengingkari perintahnya Allah, kewajiban. Maka bisa kufur. Meskipun dia haji, tapi kalau mengingkari kewajiban haji, itu bisa kufur. Tapi kalau sekedar menuruti hawa nafsu, sehingga tidak berhaji padahal mampu, maka itu dosa besar. Karena ancamannya bisa Yahudi, bisa Nasrani. Bukan berarti statusnya itu Yahudi atau Nasrani. Sama seperti mata mitatan jahiliyah. Wah, jelas ini. Ini seperti orang jahiliyah. Yang kafir murni. Nah, di situ supaya kita memahami bahasa, memahami pengertian. La yahillu li thalathatin. Enggak halal. Anjing aja yang haram itu hidupnya halal. Sedangkan yang tidak punya imam statusnya haram, berpenduduk di bumi. Ya, padahal inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah aja menyatakan manusia itu oleh Allah dijadikan penghuni bumi. Lalu kok diharamkan. Makanya yang belajar bahasa Arab nggak boleh. Nanti mempelajari bahasa Arab, mengetahui sebenarnya bahaya ini. Banyak protesnya, nggak termotoat. Jadi memang ciri khas dari kesesatan itu memang membatasi pemahaman sesuai dengan keinginan. Membatasi pemahaman sesuai dengan keinginan. Meskipun dalilnya ya Quran, ya hadis, tapi dibatasi dengan pengertian yang dia maksud. Ini juga sama. Kalau kita tidak memahami lafadz, maka kita sudah mengklaim ya orang Islam yang nggak mau haji padahal kaya raya, Yahudi, halal darahnya. Nasrani, berarti murtad berarti, enggak. Itu kesesatan itu berakar dari terlalu berlebihan terhadap ancaman. Nah, itulah ciri khas Khawarij, ya, ciri khas Khawarij. Nah, berikutnya qala al-muallif al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu taala. Cabang keimanan ke-26 berjihad. Allah taala berfirman, wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Surat Al-Hajj ayat 78. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Surat Al-Maidah ayat 54. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan darimu. Surat At-Taubah ayat 123. Ya ayyuhan nabiyyu haridhil mu'minina 'alal qital. Hai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin itu untuk berperang. Surat Al-Anfal ayat 65. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dalam As-Sahihain, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Qala
al-imanu billahi wa rasulih. Faqila thumma madza? Qal al-jihadu fi sabilillah. Qila thumma madza? Qal hajjun mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, perbuatan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya, apalagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian ditanya, apalagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari, janganlah engkau mengharapkan untuk bertemu musuh, mintalah kepada Allah keselamatan, dan jika engkau bertemu dengan mereka maka bersabarlah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu di bawah naungan pedang. Nah, berikutnya cabang ke-26 adalah berjihad. Perlu difahami bahwa berjihad ini mengerahkan semua potensi dalam dirinya, baik fisiknya, ya, tenaganya, pikirannya, hartanya, bahkan nyawanya sekalipun. Sehingga Allah menyatakan tadi, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah dengan sebenar-benarnya jihad. Ini sama seperti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jahidu fi sabilillah haqqa jihadi. Sebenar-benar takwa berarti sebenar-benar jihad berarti mengerahkan, namanya juhud. Ya, jihad itu kata juhud itu mengerahkan semua kemampuan. Badlul wus'i. Semua yang dimiliki, potensi yang dimiliki itu diberikan. Itu dari sisi apa itu jihad. Kemudian haqqa jihadi dari sisi siapa yang yang kita waspadai. Kita berjihad mengarahkan kemampuannya itu, memberikan kemampuan yang kita miliki, potensi itu untuk memerangi siapa. Yang pertama yaitu memerangi diri kita dulu, hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena kalau kita tidak memerangi hawa nafsu, kita tidak mungkin bisa memerangi orang kafir. Karena jihad memerangi orang kafir butuh keberanian. Dan umumnya manusia itu punya pembawaan takut. Takut kehilangan kenyamanan, takut kehilangan kenikmatan. Sehingga nggak mungkin, kalau dia tidak mengalahkan hawa nafsunya, nggak mungkin dia berjihad. Apalagi nanti akan menghadapi permasalahan besar. Mungkin juga akan mendapatkan kesengsaraan, penderitaan, bahkan kematian. Karena umumnya manusia inginnya santai. Nafsu itu pasti ingin mengajak santai. Sehingga bisa dipastikan ketika orang itu jihad, berarti dia telah mengalahkan hawa nafsu. Orang berangkat perang dengan taruhan nyawa di sana, berarti di rumah dia sudah mengalahkan hawa nafsu. Sebelum dia jihad, kok nggak mau berperang dengan hawa nafsunya, nggak akan pernah berhasil, nggak akan pernah berangkat. Sama seperti orang sedekah. Manusia itu oleh Allah diberi sifat manusiawinya adalah pelit. Wa ukhdiratil anfusus suh ayatnya. Manusia setiap jiwa itu pasti pelit, dia ingin menguasai. Kalau yang sudah dikuasai nggak ingin dikurangi. Itu manusia. Maka ketika orang itu banyak sedekah, berarti bisa dipastikan dia sudah mengalahkan hawa nafsunya. Dia mengalahkan sifat pelitnya. Dengan dia memenangkan sifat dermawan. Dan dia berperang terus itu. Kalau nggak berperang terus, habis sedekah mungkin menyesal. Kok sedekahnya kok terlalu banyak ya? Iya kalau nanti dapat rezeki lagi. Itu berarti kalah lagi dengan hawa nafsunya. Akhirnya sebagian orang sedekahnya di-cancel. Paving yang sudah dipasang, bongkar lagi. Karpet yang sudah digelar, digulung lagi. Berarti tadinya menang, akhirnya kalah.
Barat film menangnya di awal. Terakhirnya malah kalah. Berarti bukan bintangnya, bukan sternya itu. Kan jagoannya. Jagoan itu biasanya ya, kalah dulu baru menang. Terutama film India itu. Jadi perlu yang kita utamakan adalah memerangi hawa nafsu dulu. Sama seperti kita mengadakan acara kajian seperti ini. Yang kita kalahkan hawa nafsu kita. Waktunya liburan, hari libur, ya mestinya liburan. Inginnya santai, inginnya itu refreshing. Tapi kita bisa memerangi hawa nafsu kita dengan kita mendatangi majelis ilmu. Kita mendengarkan pembahasan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini berarti kita mengalahkan hawa nafsu. Yang kedua namanya haqqa jihadi, ya, berjihad dengan sesungguhnya jihad, yaitu memerangi syaitan. Setelah lolos dari hawa nafsu, kita masih punya ya, musuh. Yang musuh ini nggak main-main, yaitu setan. Kenapa disebut nggak main-main? Pertama, pengalamannya lebih banyak daripada kita. Setan telah menipu ya, berbagai jenis manusia. Kalau kita membaca kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maghrur, ya, Al-Maghrurun, orang-orang yang tertipu, kayaknya kita nggak ada yang selamat. Karena dari semua jenis manusia itu sudah bisa disesatkan oleh setan. Dari mulai yang bodoh sampai yang pintar. Dari yang mulai ahli maksiat sampai yang ahli ibadah. Semua bisa disesatkan. Makanya musuh kita nggak main-main. Dengan pengalaman kita ngadepi setan berapa tahun. Itu pun kita nggak bisa lihat setan. Dan setan bisa lihat kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu bisa melihat kalian nggak bisa melihat mereka. Coba bayangkan, punya musuh, kita nggak bisa lihat, dia bisa lihat. Kita mau ngantem yang mana, nggak kelihatan. Nah, sedangkan setan leluasa menghantam kita dari berbagai sisi. Makanya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu adu. Setan itu musuh, maka anggaplah musuh. Tapi aneh, ya, kita tahu semua setan itu musuh, tapi banyak yang menjadikan teman ternyata. Seperti di kamar mandi lama. Padahal kamar mandi atau tempat buang hajat itu, ya, itu rumahnya setan. Nah, setan sekarang mengilhami desainer, arsitek, bagaimana kamar mandi itu nyaman. Nah, dari mulai WC-nya, dari lantainya, itu penuh dengan variasi, inovasi. Ya. Masuk itu sampai terheran-heran, ini kamar tidur apa kamar mandi? Karena nggak ada airnya. Dan ada karpetnya. Dilengkapi dengan wifi. Bila perlu televisi. Ada kulkasnya juga. Itu program menemani setan. Makanya kita nggak usah tertipu dengan kamar mandi secukupnya, yang penting bersih, yang penting rapi. Jangan lama-lama di kamar mandi. Kadang-kadang nggak ada fasilitas, tapi bawa HP. Gitu. Ya sama saja itu. Padahal kalau kita lihat biodatanya setan, ya, rumahnya itu alamatnya di kamar mandi, ya di WC, di kamar mandi. Nah, ini supaya hati-hati. Itu musuh yang harus kita melakukan perang. Kita harus menabuh genderang perang dengan setan. Jangan damai dengan setan. Kemudian yang ketiga, haqqa jihadi itu adalah melawan orang kafir. Memerangi orang kafir. Kita memerangi orang kafir itu untuk mengajak mereka masuk iman, bukan ambisi untuk menghancurkan mereka. Makanya adabnya orang berperang itu ketika menyerang orang kafir,
Yang pertama, mengajak mereka untuk iman. Kalau nggak mau, mengajak mereka untuk tunduk dengan membayar pajak, jizyah. Kalau nggak mau, baru diperangi. Baru diperangi. Itu pun juga ada adabnya. Nabi kalau menyerang, subuh itu ditunggu dulu. Ada yang azan nggak? Kawasan situ kalau ada azan, ditunggu sampai siang. Sehingga bisa membedakan mana yang iman, mana yang tidak. Itu bentuk dari meranginya Islam itu bukan ambisi, menghancurkan, menguasai, menjajah. Beda dengan memeranginya orang-orang Barat. Ya, yang mereka umumnya memerangi untuk menjajah. Terutama bangsa kita sudah dijajah ratusan tahun. Itulah yang disebut hakko jihadi. Nah, kalau kita sudah mampu merealisasikan hakko jihadi itu, kita nggak akan takut kepada siapapun. Wala yakhafuna laumata laim. Dan orang yang seperti itu pasti ya, orang kafir akan ketakutan. Karena akan memerangi terus. Akan berusaha menghancurkan untuk meninggikan kalimatnya Allah. Jadi setelah ibadah secara mahdoh, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, nah di sini Imam Al-Baihaqi beranjak kepada ya, yang disebut berjihad ini adalah ibadah ya, secara muamalah. Bagaimana kita muamalah dengan orang kafir? Ya perang. Ya, dengan orang kafir, di situ kita memerangi mereka. Artinya kita ajak mereka dalam kebaikan. Kalau tidak mau, ya, kita minta mereka tunduk kepada kita. Jangan menjadikan orang kafir sebagai kekasih, sebagai teman. Kalau kita belum mempunyai kemampuan, kekuatan untuk memerangi mereka, maka kita harus menjauhi cara-cara hidup mereka. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Engkau jangan tertipu dengan riwa-riwinya orang kafir. Taqallubuhum fil bilad itu kesana kemarinya orang kafir. Yang intinya mereka hanya mengurusi dunia. Mengurusi masalah dunia. Maka kita jangan sampai ikut-ikutan. Taib. Berikutnya, ke-27. Qala al-muallif al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, cabang keimanan ke-27, memperkuat ikatan di jalan Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan memperkuat ikatan adalah mengantisipasi dari kemunculan musuh dan menjaga kemuliaan Islam dari masuknya musuh ke negeri-negeri Islam. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetap bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Surat Ali Imran ayat 200. Hadis Sahal bin Sa'ad an Sa'idi radhiyallahu an dalam Sahih Al-Bukhari, ribatu yaumin fi sabilillah azza wa jal khairun minat dunya wa ma fiha wa mawadhi'u sawti ahadikum minal jannati khairun minat dunya wa ma 'alaiha. Mengokohkan barisan satu hari di jalan Allah Ta'ala itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tempat cambuk salah seorang dari kalian dari surga itu lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang di atasnya. Memperkokoh barisan di dalam medan jihad dan pertempuran itu sama dengan kedudukan i'tikaf di dalam masjid untuk sholat. Karena memperkokoh barisan dengan menghadapkan wajahnya ke musuh seperti berdirinya ia dengan kewibawaan dan persiapan untuk jihad. Nah, berikutnya setelah membahas jihad, Imam Al-Baihaqi juga memasukkan hal yang sangat berhubungan erat dengan jihad. Kalau jihad itu langsung berangkat ke medan perang, meneruskan dirinya kepada berkecamuknya perang, sedangkan di sini yaitu yang disebut ar-ribat atau al-murabatoh. Al-murabitoh. Artinya ikatan kuat di jalan Allah. Yang dimaksud tadi adalah memperkuat pertahanan di daerah perbatasan. Memperkuat pertahanan di daerah perbatasan. Karena daerah perbatasan itu langsung
bertatap muka langsung berhadapan dengan musuh. Dan itu membutuhkan kewaspadaan. Membutuhkan ya, kesetiaan atau sikap ya, menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu otomatis menyiapkan nyawanya. Makanya para sahabat yang berjaga di daerah-daerah perbatasan, mereka ya siap bahwa itu adalah mati syahid. Sehingga ada beberapa sahabat pada saat berjaga ya kena panah dan sebagainya. Ini salah satu praktek ya, jihad itu tidak hanya berperang masuk ke medan perang, tapi juga berjaga. Sebagaimana Nabi kalau meninggalkan Madinah untuk perang Badar, perang Uhud, Nabi juga menyiapkan sebagian sahabatnya di Madinah untuk apa? Berjaga. Itu juga namanya ribat. Ya. Sekarang ada channel ribat namanya. Nah, itu siap siaga juga itu. Saudara kita ini luar biasa. Sehari bisa upload berapa kali gitu. Kayaknya bikin ribet, ya kan? Orang yang apa namanya? Dalam ayat tadi ada tiga istilah. As-sabru, kemudian musabarah, dan murabitah. Ada tiga. As-sabru, wahai orang iman, kalian sabarlah. Sabar itu berarti di situ menahan dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Al-habs, disabar itu menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, tidak berbuat hal-hal yang membuat Allah murka. Kemudian musabarah itu ya bentuk dari mengerahkan kemampuan semaksimal mungkin untuk bertahan. Ketika mengalami cobaan, ketika menghadapi rintangan. Dan ini banyak diperlukan saat jihad. Sabar, waktunya perang, dia harus meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta. Itu butuh kesabaran. Ketika menghadapi musuh, lebih harus sabar lagi. Karena menghadapi bahaya kematian. Itu disebut musabarah. Itu lebih membutuhkan tekad bulat. Kemudian ada murabitah. Murabitah itu menyambung terus, enggak pernah putus, enggak pernah absen. Pada saat perang maupun pada saat tadi berjaga di perbatasan tidak pernah absen, selalu siap. Sewaktu-waktu ada panggilan jihad 86. Sewaktu-waktu ada panggilan asrama 86. Itu namanya murabitah. Makanya dalilnya itu faida faragta fansab. Ketika engkau selesai satu pekerjaan, maka teruskan pekerjaan yang lain, artinya amalan yang lain. Dan yang perlu kita ingat, ya, tanda diterimanya amal itu kalau setelah amal itu ada terusannya, amalan-amalan yang baik. Min alamati qabulil hasanat al-hasanatu ba'da. Murabitah itu berarti menunjukkan bahwa dia amalnya diterima. Karena apa? Setelah itu beramal terus. Kalau orang itu beramal hebat, kemudian berhenti, istirahat, maka tanda bahwa amalan yang kemarin itu tidak diterima. Habis haji pulang nggak sholat umpama. Lah kenapa? Oh, saya sudah cukup sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000. Nah, padahal di sana saya berapa minggu. Kalau dihitung-hitung turah ini. Itu tanda bahwa hajinya itu mabur, bukan mabrur. Hajinya mabur, bukan mabrur. Karena apa? Setelah beramal istimewa lah kok berhenti. Habis bangun masjid selesai. Nggak ada amalan mengeramaikan masjidnya, kegiatan-kegiatannya. Bangun masjid habis itu selesai. Ya berarti ya, tidak termasuk warub itu.
Bangun masjid itu tujuannya untuk meramaikan masjid, tidak hanya gunggungan gaya masjid. Karena termasuk tanda hari kiamat itu adalah berlomba-lomba membuat masjid. Hanya berlomba-lomba untuk, ya, istilahnya untuk bersaing, hanya untuk reputasi. Ya. Ada beberapa daerah di Indonesia ini yang terkenal dengan kota atau daerah sejuta masjid. Ya. Setiap satu RT ada masjidnya, tapi kosong. Kosong. Yang azan yaitu, yang qomat yaitu, yang ngimami yaitu. Nah. Tapi setelah waladhdallin, lah kok ada amin di belakang. Jadi kita harus rob itu. Jadi ayat ini memang berkaitan dengan jihad. Tapi ini ya sebagaimana kaidah al-ibrah la bi khususis sabab. Tidak hanya masalah khusus ini masalah jihad, sebabnya jihad tidak, tapi umum. Jadi berlaku kepada semua amal. Ilmu juga sama, setelah kita mengkaji bab iman, tidak cukup hanya ini. Kita harus merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya murabitoh. Maka tadi disebut ribatu yaumin fisabilillah azza wa jalla khairum minad dunya wa ma fiha. Itu sama. Ya, berjaga dalam sehari saja dalam sabilillah itu pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Ini hakikatnya ya perang itu. Bersiap di medan perang. Maudhi'u sauti ahadikum minal jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Itu untuk perang. Tempat cambuk ya di kudanya yang memang untuk kuda berperang. Jelas bahwa selain berperang masuk ke medan perang, bersiap untuk berperang itu juga termasuk cabang keimanan. Maka kita juga harus siap ya memerangi 3 hal tadi. Hawa nafsu, setan dan orang kafir. Naam. Qala al-mu'allif al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, cabang keimanan ke-28, tegar dalam menghadapi musuh dan larangan lari dari medan pertempuran. Allah Ta'ala berfirman, "Idza laqitum fi'atan fasbutu." Apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu. Surat Al-Anfal ayat 45. Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifal qitalin aw mutahayyiza ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka, maksudnya mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka, maksudnya mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembali mereka. Surat Al-Anfal ayat 15 dan 16. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Hai Nabi, kabarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Surat Al-Anfal ayat 65. Hadis Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari, la tatamannau liqa'al adu wasallallahu al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Janganlah engkau mengharapkan untuk bertemu musuh, mintalah kepada Allah keselamatan, dan jika engkau bertemu dengan mereka maka bersabarlah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu di bawah naungan pedang. Nah, berikutnya yaitu tegar di dalam menghadapi musuh. Cabang ke-28. Dan larangan lari dari perang.
Ini menunjukkan yaitu as-sabat indal qital. Bertahan di dalam berperang. Dan di situ yang dimaksud adalah siap berkorban. Siap berkorban. Karena kalau sudah begitu, ya, kalau sudah berada di peperangan, ya, orang iman tidak boleh lari. Karena al-firar minaz zahfi, lari dari peperangan itu termasuk 7 dosa besar. Termasuk 7 dosa besar. Makanya dulu di perang, namanya perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu orang iman melawan Romawi. Saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Orang Romawi saat itu jumlahnya hampir 10 kali lipat. Hampir 10 kali lipat. Orang iman sedikit. Ya. Akhirnya di situ, agar mempunyai kesemangatan yang tinggi, para wanitanya juga diberi batu untuk bersiap di barisan belakang. Jadi masing-masing dikasih batu untuk bersiap di belakang. Untuk apa? Untuk melempari orang kafir? Bukan. Untuk melempari pasukan iman yang mundur. Apa perlu seperti itu? Siapin batu kalau pulang dari kajian gak izin. Kok tahu-tahu hilang ini kemana? Jadi saat itu para wanitanya bingung, untuk apa batu ini? Ya, dikiranya nanti kalau ada orang kafir, bukan. Yaitu untuk melempari orang iman yang lari dari perang. Karena musuhnya jumlahnya banyak. Dengan tekad yang seperti itu akhirnya bisa, ya, istilahnya apa? Merangsek musuh sampai ke bibir jurang. Ya, ini. Dan mereka menyatakan kalah oleh orang iman diberi jalan untuk pulang ke bentengnya. Itu juga istilahnya apa? Kemuliaan Islam. Sehingga itu menjadi buah pembicaraan. Membiarkan pasukan musuh untuk selamat. Kalau enggak, mereka masuk jurang semua. Silakan masuk benteng dan dikepung oleh orang iman. Akhirnya mereka menyerah kembali ke ke Konstantinia. Konstantinia itu kalau sekarang Turki. Nah, ini bentuk dari pengorbanan. Kalau kita mencintai Allah seperti pembahasan tadi, mencintai Allah, maka kita harus berani berkorban kepada atau untuk orang yang kita cintai. Makanya sampai ada istilah indama tajidul hub, ketika engkau sudah menemukan cinta, ta'tid tadhiyah, saat itulah datanglah waktu berkorban. Jadi kalau sudah kita menyatakan, pasti harus menyiapkan diri untuk berkorban. Jangankan cinta kepada Allah, ya. Cinta seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Itu mulai dia harus menyiapkan pengorbanan-pengorbanan. Jadi salah satu kenapa harus tegar menghadapi, harus istiqomah. Karena itu tadi sudah waktunya untuk berkorban. Karena kalau berperang tanpa bersiap mengorbankan apa yang dimiliki, ya, tidak ada artinya. Cuma ngakali tok berarti, ya kan? Golek selamatnya dewi. Golek selamatnya dewi. Baik. Berikutnya. Qala al-mu'alif al-imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, cabang keimanan ke-29. 1/5 dari bagian rampasan perang untuk imam dan sisanya untuk yang lainnya, orang yang ikut perang tersebut. Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,
maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan. Surat Al-Anfal ayat 41. Wa ma kana nabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima dhalla yaumal qiyamah. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Surat Ali Imran ayat 161. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam As-Sahihain tentang utusan Abdul Qais. Amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'. Amurukum bil iman. Amurukum bil imani billahi wahdah. Atadaruna mal imanu billahi wahdah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyam Ramadan wa antu'tu minal maghnamil khumus wa anhaakum 'anil hantami wad dubba'i wan naqiri wal muzaffat. Qal ihfazuhunna wa akhbiruhin bihinna man wara'akum. Aku memerintahkan kalian dengan 4 dan melarang kalian dengan 4. Aku memerintahkan kalian untuk beriman kepada Allah saja. Apakah kalian tahu arti beriman kepada Allah saja itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Beliau menjawab, syahadat tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan memberikan dari harta rampasan 1/5. Dan aku melarang kalian dari upah mengangkut guci tempat khamar, mengundi nasib, kurma yang dibuat khamar, tempat yang ditambal dengan aspal, kemudian dengannya dibuat minuman keras. Beliau berkata, jagalah 4 perkara ini dan kabarkanlah berita ini kepada orang-orang setelah kalian. Nah, berikutnya cabang keimanan yang disebut oleh Imam Al-Baihaqi yang ke-29 ialah tentang hukum yang berkaitan dengan perang, yaitu 1/5 dari bagian rampasan perang untuk imam dan sisanya untuk yang lain, yaitu yang ikut berperang. Artinya di sini ya penekanannya adalah cabang iman itu menetapi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah Rasul. Tidak berperang dengan hawa nafsunya, tidak berperang dengan seenaknya sendiri. Karena di situ ada ketentuan-ketentuan termasuk yaitu harta rampasan. Yang ini ya kalau tidak menetapi aturan akan menjadi permasalahan besar. Kelihatannya menang tapi ternyata di situ problem baru. Ya. Setelah dengan eksternalnya selesai malah mulai problem yang besar di internalnya. Ini bahaya. Kadang berjuang sama-sama semangat, setelah sukses rame karpe dewe. Karena masing-masing punya masalah, punya kepentingan. Maka di sini ditekankan cabang iman itu jihad itu lillahi ta'ala. Adapun masalah berkaitan dengan hasil perang diserahkan kembali kepada aturan Allah dan Rasul. Tidak mencuri, tidak menyembunyikan, tidak protes dan sebagainya. Dan ini juga bentuk dari ketawadhuan. Bahwa perang itu ya, tidak boleh seseorang merasa menang ini gara-gara saya. Kalau nggak ada saya, nggak tahu apa jadinya. Ini kalau sudah ada sifat seperti itu, pasti berkaitan dengan hasil perang. Mestinya saya yang paling banyak. Karena saya yang punya ide, saya yang banyak ikut andil, kontribusinya yang banyak itu saya. Lah kok bagiannya sedikit? Lah kok enak? Itu berarti apa yang dilakukan itu belum ikhlas. Belum merupakan ibadah yang diniati hanya mencari pahala. Ini bukan berarti enggak boleh mengharap bagian. Enggak. Mengharap bagian boleh. Berperang
mengharap nanti ada rampasan perang yang menjadi tambahan rezekinya, itu nggak masalah. Tapi yang terbaik adalah berperang hanya untuk mencari ridhonya Allah. Nah, ini hubungannya dengan jihad tadi itu. Berperang, jaga di perbatasan perang, berkorban, dan ini adalah mengikuti semua aturan yang berkaitan dengan perang. Sehingga tidak ada kesombongan, takabur. Yang membuat menang ini ya strategi saya. Sama di dunia, di bidang apapun begitu. Kalau orang itu menunjukkan ya jasanya, selalu menceritakan jasanya. Ya, saya ini dulu nasihat hanya dipenuhi dengan fikih pribadi. Kalau enggak fikih keluarga. Ya, bapak saya, kakek saya, guru saya. Jadi hanya fikih keluarga. Anak saya. Itu tanda bahwa itu ya, kemurniannya tidak terjamin. Niatnya itu tidak terjamin murni. Makanya kalau nggak salah sahabat Umar bin Khattab mengatakan la khaira ya fi fa'ilil khair ya ba'da an yaqul ana, atau seperti yang disampaikan ya, perkataan yang seperti itu. Yang maksudnya adalah tidak ada kebaikan bagi orang yang telah mengerjakan kebaikan kemudian dia berkata ana, saya mengerjakan. Itu berarti menyombongkan, ada sikap takabur. Program ini sukses karena ini memakai sistem saya. Kalau enggak akan sukses. Makanya di sini perlu ketawaduan, sehingga itulah cabang dari iman. Kita mengembalikan semua pemberian itu hanya kepada Allah, mengikuti aturan-aturan termasuk pembagian-pembagian yang ada dalam peperangan tadi itu. 6. Qala al-mu'allif al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, cabang keimanan ke-30, memerdekakan budak karena mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, falaqad tahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah. Ketika dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Surat Al-Balad ayat 11-13. Hadis Abu Hurairah dalam As-Sahihain, man a'taqa raqabatan a'taqallahu bikulli 'adwin minha 'adwan min a'dha'ihi minan nar hatta farjahu bi farjih. Barang siapa yang memerdekakan budak, maka Allah akan memerdekakan dari setiap anggota dari budak tersebut, anggota-anggota badannya dari api neraka sampai kemaluannya terbebaskan. Nah, berikutnya cabang ke-30 yaitu tentang memerdekakan budak. Ini juga ada kaitannya dengan perang tadi. Karena setelah mengalahkan orang kafir, ya, orang kafir menjadi tawanan. Terutama anak dan istrinya itu menjadi tawanan. Dan status mereka adalah budak. Karena akan dibagi kepada orang-orang yang ikut perang. Di sini meskipun Islam itu memberlakukan status budak, tidak seperti yang digaungkan, ya, perbudakan dihapus di atas bumi, itu tidak Islami. Karena Islam tetap ya, memberlakukan status budak atau hukum budak. Tapi Islam memerintahkan yang terbaik, yaitu selalu menganjurkan untuk memerdekakan budak. Jadi perbudakan di dalam Islam tidak seperti perbudakan yang terjadi di Eropa, di Amerika, di Australia, yang itu bentuk dari penindasan yang menganggap itu adalah hewan. Memang perbudakan di Islam itu dijual belikan, tapi tidak menganggap mereka seperti hewan, karena Nabi sendiri memerintah kalau kalian makan maka budaknya supaya juga diberi makan yang sama. Padahal banyak kalau sekarang bukan masalah budak, ya,
pembantu makannya beda. Pembantu makannya beda. Jadi artinya apa? Itu adalah hukum Islam. Makanya hukum Islam masalah budak tidak dimansuh. Masih berlaku. Artinya kalau orang iman itu berperang dengan orang kafir kalah, maka ya, anak dan istrinya itu adalah budaknya orang Islam. Meskipun begitu, Islam menganjurkan untuk memerdekakan. Makanya Nabi sendiri, banyak dari budaknya Nabi, itu dimerdekakan. Termasuk beberapa istrinya, itu adalah ya jatahnya Nabi dalam peperangan, kemudian oleh Nabi dimerdekakan. Merdekanya itu sebagai mas kawinnya. Seperti Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai. Itu seorang putrinya, tokohnya Yahudi Madinah. Setelah tertawan, di situ ceritanya jatahnya sebenarnya bukan Nabi. Jatahnya Dihyah Al-Kalbi. Sahabat yang paling tampan. Kebetulan dikenal Sofiyah binti Huyai ini ya, anak kepala suku lah istilahnya. Dan terkenal cantik. Makanya sahabat-sahabat protes. Kalau untuk Dihyah nggak pantas itu. Lebih baik untukmu. Karena apa? Ada kufu'nya, ada kafa'ah. Sama-sama tokoh. Meskipun sahabat Dihyah itu juga tokoh. Karena malaikat itu sering menyerupai dirinya. Menyamar sebagai Dihyah karena tampannya. Dan Nabi juga memilih Dihyah Al-Kalbi itu untuk menjadi delegasi mewakili Nabi di negara-negara atau kerajaan-kerajaan saat itu. Karena apa? Tampilannya itu meyakinkan. Maka memilih duta besar itu ya harus tampilannya yang meyakinkan. Sehingga orang melihat itu langsung ada karisma, ada kewibawaan. Kemudian karena sahabat berkata begitu, kemudian sahabat Dihyah Al-Kalbi juga ridho oleh Nabi diganti dengan 7 budak. Diganti 7 budak dan Nabi memerdekakan Sofiyah sebagai mas kawin, beliau menikahi. Untuk apa? Untuk Jabril Khotir istilahnya, untuk menghibur hatinya. Karena apa? Dia seorang anak yang istilahnya bapaknya seorang tokoh. Sehingga ketika kalah kemudian masih menjadi bagian tokoh, ini supaya nggak terlalu jatuh istilahnya. Dan itu memang mau masuk Islam dan menjadi Ummul Mukminin. Ini yang dimaksud dengan kenapa ini dibahas ya, menjadi cabang iman. Karena ini hubungannya dengan perang tadi dan ini menunjukkan dermawannya orang Islam, kemuliaan Islam. Jadi meskipun bisa membuat orang kafir itu tawanan, tapi ada kemuliaan yaitu mereka dimerdekakan. Karena memang kenapa Islam itu memberlakukan budak, nggak dimansuh? Karena kulturnya, terutama saat itu, para budak itu memang lebih memilih budak daripada merdeka. Karena kalau merdeka, dia harus mencari kehidupan. Tapi kalau budak, dia cukup ya, ditanggung oleh majikannya. Nggak perlu cari makan, nggak perlu. Pokoknya apa yang diperintahkan majikannya dikerjakan dan semua ditanggung oleh majikan. Dimerdekakan malah susah. Malah susah. Apalagi kalau sudah memang menyatu, mengeluarga itu ya lebih baik tetap statusnya budak. Ya, daripada dia merdeka hidup sendiri, harus berjuang sendiri, sehingga mereka nggak mau. Umpama dimerdekakan itu nggak mau. Jadi hubungannya kenapa budak ini memerdekakan budak termasuk cabang iman dan mempunyai pahala dengan memerdekakan itu berarti memerdekakan dirinya dari neraka. Nah, qala muallif Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, cabang keimanan ke-31. Kafarat wajib untuk sebab jinayah atau pembunuhan. Kafarat adalah bagian yang dengannya terhapuslah kesalahan atau ia menutupi dan menghilangkan kesalahan itu. Kafarat itu berbeda-beda sesuai dengan perilaku dosa yang dilakukan. Allah Ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah
faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Furqan ayat 70. Kafarat dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu ada 4. Kafarat pembunuhan, kafarat zihar, kafarat sumpah, kafarat berjima' di siang bulan Ramadan, dan yang mendekati makna kafarat yaitu apa yang diwajibkan yang disebut fidyah. Karena kafarat itu bisa jadi karena dosa yang diperbuat sebelumnya, atau kafarat itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu, yakni setelah perkara yang telah terjadi, baik itu dosa maupun tidak. Nah, cabang ke-31 Imam Al-Baihaqi menjelaskan termasuk cabang iman adalah kafaroh wajib untuk jinayah atau ya, kejahatan pembunuhan. Ini hubungannya dengan ya, bahwa manusia pasti berinteraksi. Manusia pasti berinteraksi. Berinteraksi itu kadang ada permasalahan. Permasalahan itu kadang menimbulkan kejahatan. Dan puncaknya adalah membunuh. Puncaknya adalah membunuh. Maka salah satu cabang iman yaitu mau melaksanakan kafaroh kalau dia melakukan pembunuhan. Jelas kafarohnya adalah kisos. Berarti dia mau tunduk dengan aturan Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Kalau ini dihubungkan dengan jihad juga bisa. Ketika kita mengejar memburu orang kafir, kemudian sudah tinggal membunuh, tinggal menebas, ternyata dia syahadat, itu kan juga kita harus menahan diri karena secara lahir sudah masuk Islam. Nggak boleh, oh ini pura-pura ini. Nggak boleh. Nanti akan ada kafaroh. Nanti akan ada penebusan. Maka di sini perlu kita pahami bahwa orang iman itu betul-betul hati-hati dengan masalah muamalah. Sebagaimana tema jihad tadi. Jihad itu kan masuk ke kategori muamalah dengan orang kafir. Dan ini ya, masalah pembunuhan ini muamalah dengan orang iman. Karena dosa itu kan 3 macam. Dosa yang hubungannya dengan Allah, dosa yang hubungannya dengan orang iman, dosa yang hubungannya dengan diri sendiri. Yang hubungan pada Allah puncaknya adalah syirik. Sehingga orang iman disifati oleh Allah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dosa yang kedua hubungannya dengan manusia yang lain. Sehingga puncaknya nggak mungkin orang iman itu membunuh. Wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kemudian dosa yang ketiga macamnya pemuasan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, yaitu puncaknya adalah zina. Wala yaznun, itu dalam surat Furqan. Jadi jenis dosa itu ada 3 itu, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan dirinya sendiri. Dengan Allah puncaknya syirik, dengan manusia puncaknya membunuh, dengan pemuasan hawa nafsu puncaknya adalah zina. Maka dosa terbesar, dosa yang paling tinggi itu ya 3 tadi itu, syirik, membunuh dan zina. Nah, orang iman ketika melakukan ini tadi pembunuhan siap melaksanakan kafaroh. Karena sudah ada ketentuannya. Dan supaya dipahami melaksanakan kafaroh itu hukum selesai di dunia, di akhiratnya belum. Masih berhadapan dengan orang yang dibunuh. Jadi orang yang dikisos di dunia, itu yang melaksanakan kisos. Itu saja masih nanti berhadapan dengan yang dibunuh. Apalagi di dunia nggak dikisos. Kadang membunuh hukumannya cuma 5 tahun. Karena dia punya alibi-alibi, punya alasan-alasan sehingga hukumnya ringan. Padahal jelas-jelas membunuh. Kalau menurut Islam itu dikisos. Yang dikisos saja itu selesai urusan dunianya.
Tapi dia masih berhadapan dengan orang yang dianiaya, itu yang dibunuh di akhirat. Maka belum tentu selamat. Ketika orang yang dibunuh ya, meminta kebaikannya semua, maka menjadilah orang yang muflis. Makanya dalam hadis ada riwayat kepalanya yang membunuh itu dibawa oleh orang yang dibunuh di hari kiamat. Meskipun sudah melaksanakan kafarah di dunia, itu hukum dunianya selesai. Ya, tapi di akhiratnya belum, kan itu haknya Adam. Makanya yang hubungan dengan orang lain itu sangat bahaya. Sampai kita menyakiti, dia sakit hati, kita minta maaf, dia nggak memaafkan, itu haknya dia. Kita nggak boleh protes, kamu diminta maaf, aku nggak mau. Allah saja maha pengampun, itu kan Allah. Jadi kalau orang itu nggak memaafkan, ya itu resiko kita. Kalau dia mengatakan, saya nggak memaafkan, saya menunggu kebaikanmu di hari kiamat. Ya sudah, bersiaplah. Makanya orang menyakiti, melukai, itu bahaya sekali. Dan itu pasti akan banyak menghilangkan amalan kita. Ya kalau kita menganiaya orang yang pemaaf. Tapi kalau tidak, kita nggak akan pernah, meskipun 1.000.000 kali, ya tiap hari kita membaca istighfar 1.000.000, ya, 1.000.000 istighfar, ya dosa itu nggak akan terhapus karena hubungannya dengan anak Adam. Makanya sekarang hati-hati kita ketika berkomentar di media sosial. Ya, kalau cuma ikut-ikutan, mengikuti hawa nafsu, itu nanti bisa jadi tuntutan di hari kiamat. Yaumatu bilas sarair, semua rahasia akan dibuka di sana. Meskipun pakai akun palsu, akan terbongkar. Wong hacker aja bisa tahu ini sebenarnya siapa. Ya, hacker aja tahu, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat. Ini hubungannya kenapa membayar kafaroh, menunaikan kafaroh itu sebagai cabang iman, itu bentuk kesiapan, tunduk kepada aturan Allah dan Rasul. Cukup insyaallah. Jazakumullah khairan, istirahat. Nanti kita lanjutkan setelah maghrib. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.